Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi video kali ini yang akan kita bahas adalah zat aditif dan zat adiktif. Yang pertama, zat aditif. Apa sih zat aditif? Zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman untuk meningkatkan kualitas, keawetan, kelezatan, dan kemenarikan dari makanan maupun minuman. Jadi memang sengaja ditambahkan untuk menambah ini tadi ya, kualitas, keawetan, kelezatan, dan kemenarikan. Selanjutnya, jenis-jenis zat aditif. Misalnya yang pertama adalah pewarna. Pewarna itu ada alami, ada juga sintetis atau buatan. Tujuannya adalah memberi warna pada makanan atau minuman agar lebih menarik. Pewarna alami misalnya pewarna hijau dari daun pandan, pewarna merah dari stroberi maupun merah dari buah naga, itu bisa ya. Terus yang sintetis contohnya brilliant blue berarti berwarna biru, tartazin itu berwarna seperti lemon, sunset yellow berarti lebih ke orange, terus fast green berarti hijau. Selain berwarna juga ada pemanis. Nah, pemanis ini juga ada yang alami maupun buatan. Pemanis menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Untuk yang alami misalnya adalah gula pasir atau sukrosa, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Sedangkan untuk yang buatan itu biasanya siklamat, aspartam, kalium asesulfam maupun sakarin. Selanjutnya ada pengawet. Pengawet itu tujuannya untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Nah, untuk yang alami ada garam maupun gula. Misalnya ikan asin berarti pengawetan menggunakan garam. Maupun misalnya itu buah dibuat manisan, itu berarti menggunakan gula kan, itu juga akan lebih awet. Selanjutnya ada juga yang buatan. Kalau buatan berarti menggunakan biasanya yang paling sering adalah yang mengandung benzoat, asam benzoat, natrium benzoat, kalium benzoat, asam askorbat, natrium nitrat, maupun asam propionat. Ini kita bisa baca pada makanan-makanan kemasan, jadi komposisinya itu pakai apa sih pengawetnya, kita bisa baca pada labelnya. Selanjutnya, selain itu tadi ada juga penyedap. Tujuannya apa? Yaitu meningkatkan cita rasa makanan. Yang alami kita bisa menggunakan garam, bawang putih, bawang merah, kunyit, dan lain-lain. Pokoknya bumbu dapur yang ada di dapur itu kita bisa gunakan sebagai penyedap. Sedangkan yang buatan itu adalah vitsin, mengandung MSG, monosodium glutamat. Selanjutnya ada pemberi aroma tertentu pada makanan dan minuman. Jadi tujuannya biar ada aromanya. Misalnya kita menggunakan pengen aroma nanas, menggunakan ekstrak buah nanas, pengen aroma anggur yang menggunakan ekstrak buah anggur, ingin aromanya seperti vanila bisa menggunakan vanili. Dan ini ekstrak ini kan nggak cukup mudah untuk dibuat. Biasanya juga ada yang menggunakan buatan, misalnya amil kaproat, itu berarti berasa seperti atau aromanya apel. Amil asetat itu memiliki aroma pisang. Jadi tidak perlu menggunakan apel maupun pisang, tetapi hati-hati ya, ada dampak negatif dari bahan-bahan yang sintetis. Selanjutnya ada pengental. Pengental itu adalah menstabilkan atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air. Misalnya yang alami kita bisa menggunakan pati, gelatin, gam, maupun agar-agar. Sedangkan yang buatan kita bisa menggunakan hantan gam, karagen, maupun kocak gam. Yang terakhir ada pengemulsi, yaitu mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air. Jadi kita tahu lemak itu kan susah bercampur dengan air, makanya diberi pengemulsi. Nah, untuk yang alami kita bisa menggunakan biji kedelai, kuning telur. Sedangkan untuk yang buatan kita bisa menggunakan gliseril monosteat, gliseril lactopalmitat. Nah, ini adalah dampak dari
penggunaan pewarna. Ada pewarna tadi ada yang alami maupun yang buatan. Nah, sumbernya tadi misalnya dari alam, bisa dari tumbuhan, hewan, maupun dari buah-buahan, itu kan termasuk tumbuhan. Kalau yang buatan itu bersumber dari reaksi kimia sintetis menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia. Keunggulan untuk pewarna alami misalnya, keunggulannya adalah lebih sehat, tidak menyebabkan efek samping apabila dikonsumsi. Sedangkan keunggulan untuk pewarna buatan yaitu harganya lebih murah, lebih praktis karena kan nggak harus menggunakan ekstrak. Warnanya itu lebih kuat, jenisnya lebih banyak, dan warnanya tidak cepat rusak karena pemanasan. Sedangkan kelemahannya untuk pewarna alami cenderung memberikan rasa dan aroma yang khas tidak diinginkan. Terus warnanya juga mudah rusak akibat pemanasan dan warnanya juga kurang cerah, tidak secerah untuk pewarna buatan. Kelemahan untuk pewarna buatan tidak sesuai peruntukannya, misalnya penggunaan pewarna tekstil untuk makanan dapat membahayakan kesehatan. Jadi kita kurang bisa mengontrol, ataupun kita itu kadang kurang tahu berapa sih dosis maksimal yang boleh digunakan untuk pewarna buatan itu sendiri. Yang jika berlebihan akan mengakibatkan gangguan atau masalah pada kesehatan. Nah, selanjutnya adalah zat adiktif. Kalau tadi kan aditif, ini adiktif, ada satu huruf K yang menjadi pembeda dan otomatis artinya pun akan jauh berbeda. Zat adiktif adalah zat-zat yang bisa menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Di sini misalnya saya kasih gambar kopi. Kopi itu basic kan mengandung kafein. Jadi orang kalau terbiasa minum kopi terlalu banyak, kalau nggak minum kopi maka dia akan pusing sehingga menyebabkan ketergantungan. Nah, jenis zat adiktif berdasarkan golongannya dibagi menjadi yang pertama adalah narkotika, terdiri dari heroin, kokain, dan morfin. Yang kedua ada psikotropika, ada ekstasi, diazepam, sabu-sabu maupun LSD. Dan yang ketiga ada zat psikotropika lainnya. Misalnya tadi kafein pada kopi, nikotin maupun alkohol. Nah, kafein selain pada kopi ada pada coklat maupun ada pada teh, meskipun jumlahnya tidak sebesar pada kopi. Kalau nikotin kita tahu banyak terdapat pada tembakau yang digunakan untuk rokok. Jenis zat adiktif berdasarkan efek bagi tubuh. Yang pertama ada stimulan. Itu dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya, membuat orang lebih siaga dan tidak merasa kelelahan. Biasanya ini untuk stimulan itu adalah efek samping dari kafein, nikotin, kokain, dan metamfetamin. Makanya ada yang bilang kalau minum kopi itu menjadi nggak ngantuk karena sistem saraf pusatnya ini bekerja lebih ekstra sehingga tidak ngantuk. Ada juga sedatif. Sedatif itu menurunkan kepekaan pada sistem saraf pusat, membuat orang menjadi lebih tenang. Misalnya obat penenang benzodiazepin. Ini untuk orang-orang yang misalnya insomnia, tapi hati-hati, obat ini harus diresepkan oleh dokter. Kalau salah menggunakan, maka dia akan mengakibatkan ketergantungan. Dan yang ketiga adalah halusinogen, yaitu menimbulkan efek halusinasi, mengubah perasaan maupun pikiran. Jadi yang sesuatu menjadi nggak nyata gitu. Jadi dia punya halusinasi sendiri, menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Ini adalah efek samping penggunaan dari heroin dan LSD. Nah, dampak penggunaan zat adiktif bagi tubuh kita itu apa sih? Untuk jangka pendeknya misalnya rasa nyaman, misalnya tadi kalau insomnia kurang tidur, oke, jangka pendeknya rasa nyaman, tapi bisa mengakibatkan ketegangan berkurang, terus menghilangkan rasa nyeri. Ini misalnya untuk morfin, orang yang mau operasi gitu kan diberi anestesi untuk mengurangi rasa nyeri. Terus timbul rasa cemas dan gembira. Jantung itu bisa berdebar lebih kencang. Ini misalnya efek dari tadi stimulan mengakibatkan jantung berdebar lebih kencang, peredaran darah lebih lancar, dan sistem saraf pusatnya bekerja menjadi lebih
ekstra. Dan yang keenam adalah halusinasi. Misalnya untuk halusinogen, heroin itu kan mengakibatkan halusinasi. Untuk jangka panjang bisa mengakibatkan ketergantungan. Jadi oke lah kita nyaman, ketegangan berkurang, tapi bisa lama-lama menjadi ketergantungan. Ini sudah bahaya. Yang kedua, bisa daya pikir itu berkurang. Yang ketiga, daya tahan tubuh otomatis akan menurun. Kalau tubuh kita diforsir bekerja terus, lama-lama daya tahan tubuhnya akan menurun. Yang keempat adalah kerusakan sistem saraf, karena untuk adiktif otomatis banyak menyerang pada sistem saraf. Lama-lama karena sering berhalusinasi misalnya akan mengakibatkan gangguan jiwa. Dan kerusakan sistem saraf diikuti dengan kerusakan sistem yang lain bisa mengakibatkan kematian. Lalu, upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah narkoba? Yang pertama misalnya, mengenal dan menilai diri sendiri. Jadi kalian yang bisa tahu, oh saya ini butuh apa sih gitu. Mana sih yang baik buat saya gitu. Meningkatkan rasa percaya diri. Misalnya sedang ada masalah, oke, kita bisa menyelesaikannya kok, pede aja bisa menyelesaikan pasti. Yang C, terampil mengatasi masalah dan keputusan. Jadi ambillah keputusan yang tepat. Kalau masih bingung, konsultasi dengan orang tua. Pasti akan memberikan solusi yang terbaik. Memilih pergaulan yang baik. Jadi jangan bergaul yang cenderung ke hal-hal negatif, itu membahayakan. Yang kelima, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kita tahu bahwa mengkonsumsi zat-zat yang adiktif berlebihan itu dilarang oleh agama. Jadi tingkatkan keimanan maupun ketakwaan. Misalnya saja alkohol, jelas lah kita dilarang untuk mengkonsumsi alkohol. Dan yang terakhir, terampil menolak tawaran narkoba. Jadi meskipun itu nggak ngomong narkoba, tapi kalau mencurigakan langsung ditolak saja. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih, sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.